Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Safianti dari 2019C dengan NIM 19520026 akan memaparkan materi tentang teks ulasan, yaitu pada bab ini terdapat pada kelas 8 SMP. Apa sih teks ulasan? Nah, di sini memahami informasi teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, resensi, atau review terhadap suatu karya untuk dijadikan tolak ukur kualitas, kelebihan, dan kekurangan sebuah karya. Ulasan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ulasan lisan. Ulasan lisan atas suatu karya diadakan dalam kegiatan khusus semacam diskusi, seminar, atau bedah buku. Dan yang kedua ada ulasan tertulis. Ulasan tertulis berwujud resensi, umumnya dimuat dalam media massa seperti surat kabar atau majalah. Tujuan teks ulasan untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya. Ada beberapa fungsi menurut fungsi resensi bagi penulis buku atau karya sebagai umpan balik untuk menghasilkan karya yang lebih berkualitas. Hal tersebut berkaitan dengan isi resensi yang berisi saran dan paparan kualitas karya yang diresensi. Ada juga fungsi resensi bagi pembaca. Yang pertama, bagi pembaca khusus. Resensi dapat dijadikan media dalam menguji atau mengembangkan suatu topik. Ada juga bagi pembaca umum. Resensi dapat dijadikan sumber informasi untuk mengetahui kualitas suatu buku atau karya. Selanjutnya ada fungsi resensi bagi penerbit. Sebagai sarana promosi karya yang diresensi, karena resensi memuat kualitas karya, penerbit juga dapat memerhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkannya. Ada identifikasi informasi dalam teks ulasan. Yang pertama ada identitas karya, yang kedua ada keunggulan karya, dan yang ketiga ada kelemahan karya. Yang dimaksud dengan identitas karya, informasi yang dapat Anda peroleh terkait identitas karya bisa beragam tergantung pada karya yang akan dijadikan objek ulasan. Yang pertama ada karya berupa puisi, cerpen, atau novel. Identitas yang dicantumkan adalah judul karya, nama pengarang, tahun terbit, penerbit, jumlah halaman, dan kategori. Kalau karya berupa film, identitas yang dicantumkan adalah judul film, durasi, produksi, sutradara, produser, penulis naskah, dan pemeran. Nah, sedangkan keunggulan karya merupakan opini pengulas berupa persetujuan terhadap karya yang diulas. Biasanya berisi paparan mengenai kelebihan-kelebihan karya tersebut dalam suatu teks ulasan. Biasanya pengulas memaparkan keunggulan karya terlebih dahulu sebelum menyampaikan kelemahan karya yang diulas. Nah, kalau kelemahan karya merupakan opini pengulas berupa penolakan terhadap karya yang diulas. Biasanya memaparkan kekurangan-kekurangan karya. Unsur kekurangan yang diungkapkan pengulas bisa berupa isi karya maupun unsur-unsur pendukung lain dari karya yang diulas tersebut. Masuk dalam struktur, teks ulasan mempunyai struktur. Yang pertama ada identitas karya, yang kedua sinopsis, yang ketiga evaluasi, yang keempat orientasi, yang kelima analisis atau tafsiran, dan yang terakhir rangkuman. Untuk pengertian struktur teks ulasan, yang pertama identitas karya. Identitas berkaitan dengan ciri-ciri pengenal yang dimiliki oleh karya yang diulas.
Misalnya pada novel, cerpen, puisi, identitas yang dicantumkan adalah judul, penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan, dan ketebalan buku. Sedangkan orientasi bagian ini berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Gambaran umum karya atau benda tersebut dapat berupa nama, kegunaan. Masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata rujukan, kata hubung, kalimat kompleks atau majemuk, metafora, dan sebagainya. Nah, untuk latihan siswa, simak film Sepatu Dahlan atau bisa membaca novel Sepatu Dahlan, kemudian ulas kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada film atau novel yang sudah dibaca. Oke, terima kasih. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya yang sudah menonton, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.